semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 141, Melarikan Diri. Saat pikiran Luo Feng masih berada di alam semesta virtual, 3 makhluk agung berkumpul di hutan di bawah gerbang pusaran pada bintang asal tempat Luo Feng berada. "Kami datang secepat mungkin atas perintah aliansi," kata salah satunya. "Sepertinya kita yang pertama tiba." "Benar," jawab yang lain. Begitu binatang ruang tahu bahwa bila hitam dewa itu adalah bagian dari sungai Pedang Loa, mereka pasti akan bergegas ke gerbang pusaran. Kalau berhasil, mereka bisa teleportasi, dan transportasi negara dewa kita tak akan bisa mengejar lagi. Kita harus mengamankan tempat ini dan mencegah mereka melakukannya. "Jadi kita cuma menunggu di sini," ujar yang ketiga dengan suara berat. "Sebentar lagi rombongan penguasa tingkat tinggi akan datang. Mungkin juga Tuan Fumo. Itu baru satu bilah dewa sungai Pedang Loa. Menurut kalian, berapa poin kontribusi yang kita dapat? Menurutku Kesatria Wang Jia berjaga di sini, sementara Kesatria Bei Feng dan aku menyerang dia lebih dulu. Kami berdua bisa membunuh binatang ruang itu." Kenapa masih ragu?" kata yang bersuara berat. "Penguasa lain akan segera tiba. Kau ikut Kesatria Bei Feng?" "Ikut," sahut sebuah suara pelan. "Baik, aku ikut juga. Tapi ingat, kalau kita dapat bilah dewa itu, poin kontribusi dibagi adil untuk kita bertiga." "Tentu." Mereka saling pandang dan tersenyum. Shoot! Shoot! 2 makhluk melesat ke angkasa. Salah satunya sekitar 30 meter tinggi, makhluk menjijikan bertanduk 3, bermata elang, berlengan kekar, menggenggam tombak kuno dengan 3 noda darah di ujungnya. Yang satunya sekitar 9 meter dan tertutup jua hitam, bahkan wajahnya tertutup masker hitam. "Kesatria Bei Feng, kau serang jiwa mereka dulu," ujar kesatria bertiga tanduk. Yang memegang tombak, "Kalau tak bisa membunuh langsung, ganggu mereka. Lalu aku bertarung jarak dekat dengan membakar tubuh dewa, teknik pamungkas, dan tombak darah Kiku. Sekalipun binatang ruang memakai zirah harta sejati biasa, seranganku bisa menyamai penguasa alam semesta. Zirah mereka paling banter melemahkan ke 1/1000 atau 1/100. Tombak darah Kimu itu harta sejati senior yang dahsyat," kata kesatria Bei Feng tersenyum di balik topeng dan jubah. Pemimpin Istana Darah Ki adalah penguasa tingkat tinggi tersohor di Aliansi Wilayah Utara. Ia memiliki 3 harta sejati, dan senjata jarak dekat andalannya harta sejati senior. Dipadukan dengan teknik jarak dekat, ia bahkan bisa menahan penguasa alam semesta sementara. Begitu membuka semua daya, serangannya melampaui batas harta sejati biasa. Pada batas aman, bentuk ketiga zirah harta sejati biasa bisa melemahkan serangan materi 99,99%. Tapi kalau serangan melampaui batas harta sejati, fungsinya merosot tajam hanya melemahkan 1/1000 atau 1/100. Bahkan bisa retak. Itulah sebabnya penguasa alam semesta sering meremehkan harta sejati biasa. "Meskipun tubuh dewa mereka besar, aku bisa membunuh mereka dengan tombak darah Ki lewat beberapa tusukan," kirim suara pemimpin Istana Darah Ki sambil melesat cepat. "Kesatria Bei Feng, pakai serangan jiwamu untuk mengunci mereka agar tak kabur. Aku dengar binatang bertanduk emas punya sayap harta sejati. Serahkan saja padaku." Kesatria Bei Feng dan pemimpin Istana Darah Ki melesat menuju Luo Feng, seperti 2 kilatan. Luo Feng adalah yang pertama tiba di tempat kelahiran bilah hitam. Jadi Aliansi Wilayah Utara dengan cepat menyimpulkan bahwa Luo Feng pasti berada di wilayah dekat tempat itu. Begitulah kesatria Bei Feng dan pemimpin Istana Darah Ki tahu kemana mereka harus menuju. Di alam semesta virtual, Luo Feng menatap kesatria botak di kejauhan. Terkejut. Dia salah satu dari 2 kesatria aliansi Hong yang bertarung melawan aku memperebutkan harta? Pada saat yang sama, sekumpulan kesatria berkumpul di sekitar kesatria botak itu. Mereka tampak antusias berbincang. Luo Feng mendengar, menangkap setiap kata. "Sungai Pedang Loa, bilah dewa Sungai Pedang Loa. Katanya kompas Sungai Pedang Loa sudah dipegang seorang penguasa dari aliansi Cincin Duri. Penguasa itu pasti sangat menginginkan bilah-bilah lain dan rela membayar mahal. Bentuknya terlihat harta sejati biasa, tapi nilainya minimal setara harta sejati senior. Betul, Sungai Pedang Loa akan sempurna jika semua bilah terkumpul. Selama satu bilah berada di aliansi Hong, aliansi Cincin Duri akan merebut kembali. Sayang sekali, 2 binatang ruang itu yang dapatkan. Bilah dewa Sungai Pedang Loa." Luo Feng terkejut. "Diambil oleh 2 binatang ruang?" "Sayangnya aku telat," kata kesatria botak itu sambil menggeleng.
Foto bilah hitam masih melayang di depannya. Kalau tidak, pasti aku sudah mengambil bilah dewa itu. Lo Feng terpukau. Dewa? Jadi bilah hitam yang kudapat itu bilah dewa milik Sungai Pedang Luo. Dari deskripsi singkatnya, ia tahu itu harta sejati tipe domain tingkat puncak dengan daya serang setara harta sejati puncak. Nilainya minimal setara sungai 1000 harta bila semua bilah terpadu ke kompas. Suara-suara terdengar dari jauh. Cepat, beritahu di mana bilah dewa itu muncul. Ya, sekarang juga kami akan ke sana secepatnya. Kita bisa membunuh binatang ruang itu dan merebut bilah dewa bersama. Lalu aliansi cincin duri akan membayar mahal. Atau kita serahkan ke aliansi kita dan pasti dapat banyak poin kontribusi. Aku harus kabur, pikir Lo Feng, sadar bahwa bahaya besar mengancam. Kaisar Sungai Pedang, seru Ksatria Guangzhou sambil berlari. Aku ada urusan mendesak sekarang, Ksatria Guangzhou, kita bicara nanti. Luo Feng pun menghilang membuat Ksatria Guangzhou kebingungan. Di hutan pada bintang asal tempat Luo Feng berada. Cepat, 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 kata Luo Feng. Luo Feng samudra jauh dan binatang bertanduk emas segera bangkit. Makhluk aliansi Hong akan segera berkumpul, ujarnya. Aku harus pergi sekarang. Ras penjara aliansi Hong dan aliansi wilayah utara semua melihat bilah hitam saat aku mendapatkannya. Makhluk dari aliansi Hong mungkin tak sempat menghalangi, tapi aliansi wilayah utara dan ras penjara akan segera sampai. Luo Feng samudra jauh menyusut menjadi sekitar 2 meter dan duduk di punggung binatang bertanduk emas. Kabur adalah satu-satunya pilihan. Binatang bertanduk emas adalah yang tercepat untuk melarikan diri dan yang terbaik dalam bertahan dari bahaya. Shoot! Binatang bertanduk emas menjadi sekitar 9 meter, membuka sayap, membakar tubuh dewa dan terbang. Dengan pembakaran tubuh dewa dan harta sejati sayap Shiwu, ia melesat bagi seberkas cahaya emas. Pada saat itu, 2 penguasa tingkat tinggi pemimpin Istana Darah Qi dan Ksatria Beifeng dari aliansi wilayah utara sedang terbang mengejarnya. Bintang asal sangat besar, dalam kecepatan cahaya, butuh hampir 1 jam untuk terbang dari gerbang pusaran ke hutan tempat Luo Feng berada. Karena itu mereka belum sampai. Faktanya makhluk agung dari aliansi wilayah utara sedang berlomba menuju bintang asal tempat Luo Feng berada. Termasuk Tuan Fumo. Namun bahkan Tuan Fumo harus terbang ke gerbang pusaran pelan. Setiap bintang asal identik berdiameter 60 miliar mil, bahkan dengan kecepatan cahaya seseorang hanya menempuh 6 miliar mil per jam. Artinya lama bila mereka jauh dari gerbang. Makhluk yang dikumpulkan aliansi wilayah utara sudah secepat mungkin menuju ke sana. Akhirnya pemimpin Istana Darah Qi dan Ksatria Beifeng melihatnya. Lihat, itu kala cahaya. Itu binatang bertanduk emas. Mereka melaju dari arah gerbang sementara Luo Feng menuju gerbang. Wajar jika mereka saling melihat di tengah. Baik tubuh samudra jauh maupun binatang bertanduk emas melihat kedua kilatan itu. Mungkin mereka makhluk ras lain, tapi tak mungkin mereka datang khusus mengejarku. Kok bisa secepat itu? Tak apa-apa, nanti aku kabur ke bintang asal lain. Shoot! Binatang bertanduk emas terus terbang, sesekali berbelok untuk menjaga jarak dari 2 jejak cahaya itu. Serut! Serut! Kedua kekuatan itu melakukan belokan tajam dan semakin mendekat. Tidak! Mereka mengejarku! Begitu Luo Feng sadar mereka memburu, mereka mengenalinya. Yang bertiga tanduk, itu pemimpin Istana Darah Qi dari aliansi wilayah utara, dan di sampingnya Ksatria Beifeng. Luo Feng segera memasukkan tubuh samudra jauh ke dalam cincin dunia. Keduanya adalah penguasa tingkat tinggi dan bukan yang biasa. Umumnya, kesatria yang mencapai puncak pemahaman hukum dan penciptaan teknik hingga bisa menandingi penguasa mediocre disebut penguasa tingkat tinggi. Namun penguasa yang hanya memiliki harta sejati biasa berbeda level dengan yang memegang harta sejati senior. Selain itu, penguasa manusia berbeda lagi dengan kehidupan khusus dengan level gen 8.000 kali. Adapun pemimpin Istana Darah Qi, ia memegang harta sejati senior, dan Ksatria Beifeng adalah penguasa yang ahli dalam serangan jiwa. Binatang ruang, kalian tak akan bisa kabur. Sebuah suara ringan terdengar. Segera disusul suara berat. Serahkan bilahnya. Bab 1042 Tombak Darah Qi. Pemimpin Istana Darah Qi dan Ksatria Beifeng terkenal bukan lawan yang bisa diremehkan. Serrrr. Luo Feng cepat mengibaskan sayap emasnya dan terbang ke arah lain. Aku tak menyangka akan ketahuan secepat ini, gumamnya. Gerbang pusaran menuju luar kemungkinan besar sudah mereka temukan. Kalau ke sana, aku hanya masuk perangkap. Baiklah, aku akan ke bintang asal lain lewat gerbang pusaran yang lain. Pemimpin Istana Darah Qi dan Ksatria Beifeng menatapnya datar. Jelas semuanya terasa di bawah kendali mereka. Giliranmu, kata pemimpin Istana Darah Qi. Beifeng menatap Luo Feng di kejauhan, matanya berkilat. Tiba-tiba, alur waktu di sekelilingnya melintir. Sebuah serangan jiwa tak kasat mata langsung mencengkram binatang bertanduk emas dan menembus tubuhnya.
serangan itu segera mulai mengikis tubuh dewanya. Setiap bagian tubuh dewa menyimpan jejak jiwa, artinya Lo Feng akan binasa bila tererosi. Segel! Mutiara daya memancarkan benang-benang tak terhitung dan menyambung seluruh tubuh dewa seketika. Dum! 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 Erosi jiwa menggedor jiwanya. Namun di samping kemauan Lo Feng yang sangat kuat, ada mutiara menara yang menjaga. Erosi jiwa tak mempan sama sekali. Kesatria Befeng memandangi binatang bertanduk emas yang terbang searah sambil melambat karena resistensi, tampak puas. Ia mengirim transmisi pada pemimpin Istana Darah Qi. Aku rasa tak berhasil mengikis jiwanya, tapi dia pasti terpengaruh ketika menahan serangan jiwaku. Sekarang, giliranmu. Hahaha, lihat saja, jawab pemimpin Istana Darah Qi. Ia menerjang ke binatang bertanduk emas seperti kilat. Kesatria Befeng mengikuti. Binatang bertanduk emas, seru pemimpin Istana Darah Qi sambil mengangkat tombak kuno di tangannya. 3 noda darah di ujungnya bercahaya, memperlihatkan ukiran hukum berdarah yang tak terhitung. Pemimpin Istana Darah Qi memancarkan aura darah. Matanya memerah dan ia cepat menekan maju ke arah binatang bertanduk emas. Patah. Ia mengaum dan membakar tubuh dewa. Bersamaan, sejumlah besar tubuh dewa dialirkan ke tombaknya. Ia mengayun tombak itu ganas. Kresk. Tombak itu menusuk ke arah binatang bertanduk emas yang baru menyadari dan berusaha menutup sayap untuk melindungi diri. Cing. Tombak itu sedemikian kuat hingga ruang yang dilaluinya melintir jahat membentuk riak ruang yang terlihat. Ujungnya menembus sayap Shiwu milik binatang bertanduk emas. Brak! Senjata itu amat dahsyat. Binatang bertanduk emas mental dihantam gelombang kejut seperti tertablak planet. Kejar, jangan biarkan dia kabur, seru pemimpin Istana Darah Qi. Yut! Yut! Kesatria Befeng dan pemimpin Istana Darah Qi mengejar binatang bertanduk emas. Dahsyat sekali. Pikir binatang bertanduk emas sesaat setelah bentulan. Ia bisa merasakan kedalaman lukanya. Aku berpura-pura terpengaruh karena ingin menguji daya tombak legendaris itu. Pantas tenar. Bahkan sayap Shiwu milikku tak mampu menahannya. Lo Feng sudah tahu, semakin kuat sebuah serangan, semakin berkurang efektivitas zirah harta sejati biasa menahannya. Sayap Shiwu adalah harta sejati terbang. Walau bisa dipakai menangkis, tetap di bawah zirah harta sejati tipe armor. Lo Feng memperkirakan sayap Shiwu hanya melemahkan setengahnya, sementara baju perisai dewa melemahkan 99,99%. Jika digabung, binatang bertanduk emas hanya menanggung 1/20.000 dari daya tombak Darah Qi. Itu terasa seperti bor, kata Lo Feng. Dayanya tetap merembes ke tubuh dewaku setelah menembus sayap Shiwu dan baju perisai dewa, sampai akhirnya dimusnahkan sepenuhnya oleh tubuh dewa. Tetap saja, aku terluka. Walau lukanya sepele mengingat tubuh dewa yang raksasa, binatang bertanduk emas tetap terluka. Lo Feng masih terkejut. Seandainya tanpa baju perisai dewa, hanya memakai zirah harta sejati biasa ia paling jauh bisa bentuk kedua. Dalam kasus itu, untung-untungan kalau zirah bisa melemahkan 1/10. 1/20.000 dibanding 1/10 selisih 2.000 kali. Artinya, bila seseorang lebih kuat 1.000 kali, ia bisa melenyapkan lawannya dengan sekali gerak tanpa menguras daya. Misalnya, seorang emperor puncak membunuh pejuang abadi gampang tanpa menghabiskan tubuh dewa. Apa? Kenapa dia masih sekuat itu? Seru pemimpin Istana Darah Qi terperanjat. Sekalipun dia memakai bentuk ketiga zirah harta sejati biasa, paling banter hanya melemahkan 99%. Barusan aku pakai teknik pamungkas, membakar hampir 1/1000 tubuh dewaku dengan tombak Darah Qi. Dia harusnya babak belur. Serrrr. Binatang bertanduk emas mengibaskan sayap dan mempercepat. Terlalu cepat, kata pemimpin Istana Darah Qi. Kesatria Befeng, cepat, kunci dia. Serahkan padaku. Sahat Befeng menatap binatang bertanduk emas. Ia kembali melontarkan serangan jiwa berupaya mempengaruhi binatang bertanduk emas. Namun alih-alih melambat, binatang bertanduk emas malah kian cepat, hampir menyentuh kecepatan cahaya. Dia tak terpengaruh, Befeng heran. Kita ditipu. Kirim suara pemimpin Istana Darah Qi. Dia sama sekali tidak kena. Dia sengaja menahan seranganku untuk memamerkan pertahanannya yang sangat besar. Bangsat, dia menghinaku. Hinaku.
Kunci dia Beifeng, biar kurasakan akibatnya. Pemimpin Istana Darah Qi meraung serak. Matanya memerah lapar sejak mendapatkan tombak darah Qi. Ia makin buas. Biasanya masih terkendali, tapi bila terpicu, kadang ia mendadak mengamuk. Dan saat mengamuk, ia paling berbahaya. Kesatria Beifeng menatap binatang bertanduk emas dari jauh dan mengayun kedua tangan. Shoot! 30.000 belati hitam bermunculan dan melesat ke arah binatang bertanduk emas. Itu adalah harta sejati daya spiritual milik Beifeng. Sebagai makhluk yang ahli serangan jiwa, ia juga piawai mengendalikan senjata spiritual. Bahkan kecepatan makhluk agung kalah dibanding senjata spiritual. Senjata-senjata itu mendekat cepat. Tak lama mereka mengepung Luo Feng. Tidak, seru binatang bertanduk emas. Ia paham bahaya saat melihat puluhan ribu bayangan melayang ke arahnya. Tutup sayap. Binatang bertanduk emas membentang sayap emas, seketika membesar dan mengadang sebagian besar belati hitam. Namun, beberapa menembus perut lalu terus menghunjam tubuhnya. Kecepatan binatang bertanduk emas turun tajam sementara kesatria Beifeng dan pemimpin Istana Darah Qi kian dekat. "Keparat kalian masih saja menghuburu," gerutunya. "Aku punya baju perisai dewa melindungiku. Mereka pikir bisa melukaiku. Aku tadi berpura-pura terpengaruh serangan jiwa agar bisa merasakan daya tombak darah Qi. Kalau tidak, mereka takkan sempat mencolokku. Mau menghentikanku dengan senjata spiritual," desisnya. "Kalau aku pakai cermin aurora benang emas, daya tahan domainnya jauh melebihi senjatamu itu." Binatang bertanduk emas menoleh dingin. Ia sama sekali tak menganggap pemimpin Istana Darah Qi dan kesatria Beifeng ancaman. Walau jauh kalah dalam daya serang, baju perisai dewa dan tubuh dewa raksasanya bisa membuat mereka putus asa. Ia hanya ingin menguji tombak darah Qi. Sekarang saatnya pergi. Bagaimanapun aku harus menyingkirkan dua orang ini, pikirnya. Kalau tidak, penyamaran dan rencanaku bisa terbaca. Aku beri mereka pelajaran dulu. Hera! Binatang bertanduk emas mengaum dan mengayun sayapnya. Wah! Ia berputar dan menerjang balik ke Satria Beifeng dan pemimpin Istana Darah Qi. Pemimpin Istana Darah Qi girang melihat ini, berteriak, "Binatang bodoh itu ingin mati, akan kupenuhi keinginannya." Doom! Pemimpin Istana Darah Qi membakar tubuh dewanya dan menerjang binatang bertanduk emas. Gerah! Sayap binatang bertanduk emas menebas seperti bilah. Hahaha! Cahaya darah berkilat di mata pemimpin Istana Darah Qi, dan tombak darah Qi-nya berselimut cahaya darah. Ia benar-benar hilang kendali, laksana dua bintang bertumbrukan. Doom! Ruang berguncang. Binatang bertanduk emas membentur pemimpin Istana Darah Qi dengan tebasan sayap berulang, sementara pemimpin Istana Darah Qi terus mengelak, dan pada saat bersamaan menusuk tanpa henti. Gaya tombaknya aneh, kian lama kian cepat, dan tubuh dewanya kian mengamuk. Crash! 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 Mereka berbaku hantam sengit beberapa detik. Pemimpin Istana Darah Qi mundur duluan. Cahaya darah di matanya telah pudar, tidak lagi segaras tadi. Apa? Apa? Tanya Beifeng sambil mendekat. Bahkan teknik pamungkasmu tak mempan. Kamu 13 tusuk dengan teknik khusus di tombak darah Qi dan pembakaran tubuh dewa. Kamu bilang sendiri, kamu harus membakar makin banyak dan tak banyak penguasa tingkat tinggi yang bisa bertahan dari 13 tusukan. 13 tusukan. Pada tusukan pertama, hanya 1/1000 tubuh dewa yang terbakar. Makin lama, konsumsi makin besar. Setelah 13, total yang terbakar mencapai 9% tubuh dewa. Apa? Apa? Mata pemimpin Istana Darah Qi melebar oleh kaget dan marah. Mustahil, aku kehilangan 9% tubuh dewa dan tetap tak bisa mengikis dayanya. Kesatria Beifeng dan pemimpin Istana Darah Qi melediki arah binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas membalas tatapan sambil mengaum merendah. Pada saat yang bersamaan, domain aurora benang emas yang perkasa menyelimuti wilayah ratusan juta mil persegi. Kesatria Beifeng dan pemimpin Istana Darah Qi terperangkap total. Harta tipe domain? Shoot! Binatang bertanduk emas mengayun sayap keluar dari lautan aurora keemasan, bergumam. Pelajaran selesai, saatnya pergi. Bagaimanapun pemimpin Istana Darah Qi ini mengerikan. Dengan baju perisai dewa sekalipun, ia masih bisa membakar 1/10.000 tubuh dewaku. Andai aku penguasa berukuran kecil, mungkin aku sudah dilenyapkan. Bab 1043, kekuatan besar yang tak boleh diremehkan. Di langit di atas dataran, pemimpin Istana Darah Qi dan kesatria Beifeng saling menatap dengan ngeri dan serius. Hebat,
ujar kesatria Beifeng dengan suara lembutnya. Makhluk agung dari aliansi binatang ruang itu pasti memiliki harta tipe domain dan harta sejati tipe terbang. Soal zirah yang ia pakai, itu pasti harta sejati senior. Benar, pasti harta sejati senior, dan bentuk ketiganya telah diaktifkan, kata pemimpin Istana Darah Qi dengan suara dalam. Kalau cuma harta sejati biasa, dia takkan semudah itu menahan tombak darah Qi-ku. Mereka saling pandang. Ini masalah besar. Harta sejati senior bentuk ketiga, ditambah tubuh dewa raksasa, kombinasi seperti itu cukup membuat penguasa tingkat tinggi bergedik. Semakin kuat sebuah makhluk agung, semakin memalukan bila tumbang. Penguasa tingkat tinggi sukar mati. Andai tak sanggup menang, mereka masih bisa melarikan diri. Apalagi mereka yang berzirah harta sejati senior yang mampu melemahkan 99,99% serangan mereka, hampir mustahil dibunuh, terlebih bila tubuh dewanya juga amat besar. Kecuali selisih daya amat telak, atau diserang penguasa alam semesta, atau penguasa tingkat tinggi dari kehidupan khusus. Kita tak bisa berbuat apa-apa, lanjut kesatria Beifeng dengan suara tenangnya. Selain itu, dia sudah tersadar barusan. Rencana kita mungkin tak berlaku lagi. Lalu bagaimana? Tanya pemimpin Istana Darah Qi. Pertama, kita jangan akui bahwa tadi kita yang bertempur dengan binatang bertanduk emas itu. Tak ada makhluk agung yang melihat kita, kalau kita diam tak akan ada yang tahu. Kedua, kita ikuti perintah aliansi. Seorang penguasa alam semesta sedang menyusun pengepungan, dan anggota aliansi kita sudah dikerahkan ke gerbang-gerbang pusaran dekat tempat lahir bilah dewa itu. Tuan Fumo akan datang sendiri. Saat itu binatang bertanduk emas takkan bisa kabur. Pemimpin Istana Darah Qi mengangguk. Aliansi Wilayah Utara adalah salah satu kekuatan terkuat di alam semesta. Jarang ada yang bisa lolos dari blokade mereka. Di dalam hutan kuno pada bintang asal, binatang bertanduk emas bersembunyi. Matanya berkilau, kemas. Apa yang harus kita lakukan? Rencana semula sudah tak berlaku. Lo Feng sebelumnya telah mengetahui soal bilah dewa milik Sungai Pedang Lo di alam semesta virtual. Ia putuskan kabur segera setelah itu, dan memilih menuju gerbang pusaran. Menurut rencana awal, ia akan terbang ke gerbang pusaran terlebih dahulu. Saat hampir sampai, ia akan memisahkan sementara tubuh binatang bertanduk emas, tubuh Mosha, dan tubuh samudra jauh. Binatang bertanduk emas akan memindahkan semua harta ke tubuh Mosha, yang lalu menggendong tubuh samudra jauh dan berkamuflase sebagai lumpur. Lalu binatang bertanduk emas mencoba menembus gerbang pusaran. Jika berhasil, tubuh Mosha menyusul. Jika gagal, ia akan menghancurkan diri. Pada saat yang sama, tubuh asli manusia bumi milik Luo Feng akan meminta bantuan kepada pemimpin kota kekacauan purba kala melalui alam semesta virtual. Gerbang pusaran itu adalah yang terdekat ke wilayah manusia. Saat pemimpin kota kekacauan purba kala tiba, ia bisa membawa Luo Feng pergi dengan kekuatannya. Rencana itu sederhana, tetapi langsung dan efisien. Namun pertempuran dengan pemimpin Istana Darah Qi dan kesatria Beifeng membuat Luo Feng mengubah pikiran. Mereka berdua terbang ke sini khusus mencariku, berarti aliansi wilayah utara bergerak cepat. Mungkin para kesatria mereka mengenali bilah itu saat muncul. Dari pertarungan tadi, Luo Feng bisa menyimpulkan bahwa aliansi wilayah utara sudah menata rencana sejak lama. Penguasa aliansi itu kini menuju ke sini, dan mungkin dia akan tiba lebih dulu daripada pemimpin kota kekacauan purbakala. Bunuh diri kalau sekarang aku memaksa lari ke gerbang pusaran. Aku tak srek dengan rancangan itu lagi. Tapi apa yang harus aku lakukan? Pindah ke gerbang pusaran lain. Ada 10.081 gerbang pusaran pada satu bintang asal, masing-masing ratusan juta mil berjauhan. Biasanya butuh lebih setengah jam untuk terbang dari satu gerbang ke gerbang lain. Ia butuh sekitar 15 menit untuk terbang ke gerbang terdekat. Jika pengaturan aliansi wilayah utara serapi yang didugakan, pasti sudah ada penjaga di gerbang-gerbang terdekat dari tempat lahir bilah dewa. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Berbahaya baginya menuju gerbang manapun yang terhubung ke dunia luar, dekat atau jauh. Terbang ke gerbang yang jauh juga mustahil. Saat ia tiba, penguasa itu sudah datang. Penguasa alam semesta bisa mengendalikan waktu tempat, menekan musuh bahkan berjarak. Bagaimana dengan teknik warisan replikasi dari tubuh Mosha? Namun Luo Feng kembali menggelengkan kepalanya. Tubuh Mosha berasal dari ras biasa, dan teknik warisannya tingkat rendah. Meski unik, tetap bisa ditaklukkan. Aliansi Wilayah Utara termasuk 9 kekuatan puncak. Begitu rangkaian pengaturan mereka rampung, hampir mustahil baginya melepaskan diri. Aku harus mengandalkan guru sekarang, simpul Luo Feng. Di puncak pulau Tedir dalam alam semesta virtual, istana pemimpin kota kekacauan purba diselubungi kabut. Luo Feng melangkah masuk dan berseru hormat. Guru, sebuah sosok berjubah emas keluar. Luo Feng, sapa pemimpin kota kekacauan purba, tersenyum. Kau seharusnya berada di bintang asal, ada perlu apa? Ada keadaan darurat guru, kata Luo Feng. Ia ragu sejenak,
Aku mengirim tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh Mosa ke bintang asal. Pemimpin kota kekacauan purba mengangguk, menyimak. Tentu ia sudah tahu, tubuh asli Lu Feng tengah berada di Sungai Seribu Harta. Aku kebetulan mendapatkan sebuah komponen Sungai Padang Lo, ujar Lu Feng. Oh, jadi kau. Bagaimana bisa terjadi demikian? Pemimpin kota kekacauan purba tampak gembira dan tertawa. Baru saja aku menerima kabar bahwa 2 binatang ruang dari aliansi binatang ruang memperoleh komponen itu. Aku berpikir, andai komponen itu bisa jatuh ke tangan umat manusia, itu akan jadi tumbal tawar penting menghadapi aliansi cincin duri. Benar, tapi aku sekarang bermasalah besar. Aliansi wilayah utara juga sudah tahu, dan mereka mulai bersiap menyerangku. Pemimpin kota kekacauan purba berkerut kening. Ceritakan lebih rinci. Baik, Guru. Lu Feng pun memaparkan semuanya. Ia menyebut pemimpin Istana Darah Qi dan Kesatria Bei Feng satu persatu. Kau tidak terluka oleh mereka? Tanya pemimpin kota kekacauan purba terkejut. Pemimpin Istana Darah Qi dan Kesatria Bei Feng adalah penguasa tingkat tinggi ternama, mewakili daya kaum penguasa. Pemimpin kota kekacauan purba bersuka hati mendengar Lu Feng mampu bertahan. Seketika, ia menduga muridnya memiliki harta pertahanan, mungkin harta sejati senior, seperti Zira senior. Namun ia tak menelisik lebih jauh. Sejak lama ia tahu Lu Feng menyimpan banyak rahasia, misalnya kualitas tubuh dewa abadinya yang melampaui banyak kesatria. Ia menyaksikan sendiri saat Lu Feng menjadi abadi, juga pemandangan ketika hukum asal datang. Selain itu, Lu Feng menjadi abadi di Sungai Seribu Harta, dan kendalinya terhadap ruang waktu membuat pemimpin kota kekacauan purba yakin tubuh dewa Lu Feng lebih kuat dari beberapa kesatria. Ia tak menelisik lebih jauh. Mungkin muridku beruntung, pikirnya. Mungkin ia bertemu makhluk maha besar. Mungkin itu sebelum masa Nirmana Agung. Apapun alasannya, ia senang melihatnya. Ia tak peduli bagaimana yang terjadi, yang penting muridnya semakin kuat. Semakin kuat Lu Feng, semakin besar peluang lahirnya pilar baru bagi umat manusia. Aku masih kalah dari pemimpin Istana Darah Qi dalam adu serang, kata Lu Feng. Aku selamat karena tubuh dewaku. Tubuh dewa juga bagian dari kekuatanmu, jawab pemimpin kota kekacauan purba. Lu Feng cepat menungkas. Guru, Anda pasti sudah mengerti sekarang. Makhluk agung dari aliansi wilayah utara sedang memburuku. Wah, ke gerbang manapun aku akan berbahaya. Mohon bantuannya, Guru. Kau cukup pintar untuk tidak memutuskan sendiri. Pemimpin kota kekacauan purba tersenyum. Tanpa bantuan, kau akan ditangkap dan dibunuh sekarang. Aliansi wilayah utara adalah lawan aliansi kita. Mereka memiliki lebih banyak makhluk agung dan ras. Ada liwitan khusus dan ras dengan teknik warisan beragam. Kau tak akan sanggup menahan semuanya. Teknik warisanmu replikasi memang keahlian penyamaran yang hebat. Hanya penguasa yang menguasai ruang waktu yang bisa menembus penyamaranmu. Lu Feng mengangguk. Kendali ruang waktu memang mengerikan. Domain dan replikasi akan sia-sia. Adapun teknik warisan penguatan, pengganda tubuh dewamu maksimal 100 kali, tidak banyak membantu. Teknik warisan efektif saat daya masih rendah. Setelah menjadi penguasa alam semesta, hanya sejumlah teknik warisan yang tetap berguna. Namun Lu Feng telah mencapai level gen hidup sempurna, dan alam semesta menganugerahkannya salah satu teknik warisan tingkat puncak. Akulah alam semesta. Teknik warisan dapat dipatahkan oleh teknik warisan lain. Di alam semesta ada bermacam-macam teknik warisan, bahkan ada yang dianugerahkan alam semesta. Levelnya berbeda-beda. Begitu pula daya dan penggunaannya. Ada yang saling mengimbangi, ada yang mirip. Namun semakin kuat dirimu, semakin berkurang kegunaan teknik warisan itu. Ia tersenyum menambahkan. Contohnya serangan jiwa Emperor Qi murid warga outfit lebat kerikil, atau Tu Demon, adalah teknik warisan. Tetapi serangan jiwa ataupun dari penguasa alam semesta jauh lebih lemah darinya. Lu Feng mengangguk. Wilayah utara sudah menjebakmu, tak ada cara bagimu menembus memakai jurus sendiri. Pemimpin kota kekacauan purba menggeleng-geleng. Tahu meremehkan kekuatan mereka. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Lu Feng. Pemimpin kota kekacauan purba bersenyum. Aku punya cara. Bab 1044, Pertemuan di Bintang Asal. Guru, bolehkah memberi aku saran? Tanya Lu Feng. Ia menyimak lekat-lekat. Pemimpin kota kekacauan purba itu tersenyum. Aliansi wilayah utara kemungkinan menempatkan penjaga di depan setiap gerbang pusaran. Artinya, yang perlu kau lakukan justru jangan mendekat ke gerbang pusaran manapun. Lu Feng sempat termangu, namun segera menangkap maksud gurunya. Guru, maksud Anda aku harus berkeliaran di seluruh bintang asal dan menjauh dari gerbang pusaran? Benar. Pemimpin kota kekacauan purba mengangguk. Jauhi semua gerbang pusaran dan lokasi tempat bilah dewa itu muncul, maka penguasa tingkat tinggi mereka akan sulit bertemu denganmu. Satu-satunya cara menangkapmu adalah menunggu penguasa alam semesta mereka tiba. Lu Feng mengangguk. Selama ia tidak menuju gerbang pusaran, relatif aman. Namun ketika penguasa alam semesta dari pihak lawan tiba, ia hanya bisa menunggu dibekuk. Penyamaranmu tak berguna di hadapan penguasa alam semesta. Kau tak perlu menyamar. Yang perlu kau lakukan adalah memisahkan tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh samudra jauh. Tinggalkan semua harta pada tubuh samudra jauh. Penguasa dari aliansi wilayah utara hanya akan mencari 2 binatang ruang itu. Mereka tak akan mengenali tubuh samudra jauhmu sekalipun melihatnya.
Di bintang asal ada kesatria dari segala ras. Penyamaran akan membuatmu teridentifikasi, tetapi tubuh samudera jauh tak perlu penyamaran. Luofeng tersenyum. Sekalipun mereka membunuh tubuh binatang bertanduk emas, mereka tak akan menemukan harta apapun, kata pemimpin kota kekacauan purba. Baru setelah itu mereka akan memeriksa semua makhluk agung di bintang asal. Tetapi mereka tak akan gegabah. Selama kau memisahkan tubuh, kau mendapat waktu. Saat itu aku akan tiba. Tugasmu hanya bertahan hidup sampai aku datang ke bintang asal. Luofeng mengangguk. Kuharapkan guru. Rencananya sederhana. Ulur waktu dan jauhi gerbang. Begitu pemimpin kota kekacauan purba tiba, ia selamat. Sederhana justru karena sederhana, minim celah. Pergilah, ujar pemimpin kota kekacauan purba. Ingat ucapanku, selain itu penguasa dari aliansi wilayah utara mungkin tiba lebih dulu dariku. Jangan membocorkan rencana setelah ia tiba. Aku mengerti, kata Luofeng sambil mengangguk. Di dalam Sungai Seribu Harta wilayah primal teritori manusia. Boom, grum, grum. Sungai Seribu Harta lenyap dan berubah menjadi kemeja menyelimuti pemimpin kota kekacauan purba yang kini berdiri lebih dari 6.000 mil tinggi. Ia membawa tongkat batu kasar, berdiri berkaki telanjang di angkasa, menatap kejauhan. Aku akan ke bintang asal dulu, tapi akan segera balik. Hentikan dulu latihan teknikmu dan jaga wilayah primal. Baik, saudara. Pemimpin kota kekacauan purba mengangguk. Ia melangkah ke ruang dan menghilang. Beberapa kesatria dan pelayan di istana-istana dalam Sungai Seribu Harta menyadari sungai itu mendadak lenyap. Kemana Sungai Seribu Harta? Sungai Seribu Harta menghilang. Guru kita barangkali pergi. Tubuh asli manusia bumi milik Luofeng juga berdiri di luar istana dan menatap jauh. Semoga semuanya lancar, bisiknya. Di ujung gerbang pusaran yang terdekat dengan tempat bila dewa Sungai Pedang Loh muncul, seberkas cahaya mendekat. Kesatria B Mangkah datang. Dia punya harta sejati tipe domain, dan kita sudah menyiapkan pengaturan tingkat 3. Peluang sukses kita naik. Sebesar apapun binatang ruang, bahkan kalau itu hidupan khusus, dia tak akan bisa lolos. Kabar terbaru, beberapa makhluk agung aliansi Hong juga berniat membunuh binatang ruang itu. Tidak. Bagaimana? Apa kita menunggu di sini saja? Tenang, bintang asal amat luas, dan tak ada yang bisa teleport atau transportasi negara susta di sini. Kau kira semudah itu memburu seseorang? Kita jaga tempat ini. Di hutan, di bawah gerbang pusaran menuju keluar, ada 7 makhluk di hutan tempat kesatria Bailey dan pemimpin Istana Darah Qi mendarat. Pemimpin Istana Darah Qi, kesatria Bepeng, kalian akhirnya datang. Kalian seharusnya paling dulu sampai. Kesatria Wang Jaka mengatakan kalian sedang mensurvei sekitar. Tentu kami mensurvei, masa kami bertarung melawan binatang ruang itu? Tidak ada yang pasti. Pemimpin Istana Darah Qi dan kesatria Bepeng sama-sama mendengkur. Menurutmu aku akan secepat ini kembali kalau aku bertarung dengan binatang ruang? Butuh lama untuk terbang dari tempat lahir bilah dewa ke sini. Pemimpin Istana Darah Qi memandang dingin makhluk berkuku hampir 1000 itu. Jangan berspekulasi tanpa bukti. Pemimpin Istana Darah Qi dan kesatria Beifeng melirik kesatria Wangja, yang sontak menyadari mereka gagal. Untungnya, aku sudah memakai cukup banyak sumber daya dan harta untuk memulihkan tubuh dewa, ujar pemimpin Istana Darah Qi sambil melirik sekitar dan duduk bersila. Ia berpikir, kalau mereka melihat tubuh dewaku terluka bisa runyam. Sementara itu, dum! 2 makhluk muncul di gerbang pusaran. Lihat, ada sesuatu! Ke-9 makhluk agung mendongak ke langit. Tak perlu tergesa, itu kesatria yang masuk bintang asal dari luar. Mereka dari aliansi Hong. 2 kesatria aliansi Hong lagi. Kenapa makhluk aliansi Hong terus berdatangan ke sini? Ini membuat makhluk aliansi wilayah utara yang bersembunyi cemas. Kesatria Beifeng mengirim suara lembutnya. Mungkin aliansi Hong juga mengetahui soal komponen Sungai Pedang Low. Kesatria Wangja, laporkan ke aliansi. Kita gawat bila aliansi Hong ikut campur. Baik. Usai kabar Sungai Pedang Low menyebar di alam semesta virtual, cukup banyak kesatria bergegas ke sana. Sebagian hanya untuk menyaksikan pertarungan. Mereka tahu satu komponen Sungai Pedang Low akan menggegerkan semesta. Tak ada yang mau ketinggalan. Para kesatria yang paling dekat dengan tempat lahir sudah tiba, disusul banyak lainnya. Di bintang asal tempat Luofeng berada, banyak makhluk agung aliansi Hong sedang terbang menuju tempat munculnya Sungai Pedang Low. Sementara itu, aliansi wilayah utara tengah menyusun kepungan halus. Usai percakapan Luofeng dengan pemimpin kota kekacauan purbakala, shoot! Sebaris cahaya melintas di kejauhan. Ada hutan lagi, kata binatang bertanduk emas, menatap jauh dan menukik di bawah kecepatan cahaya. Aku akan masuk hutan itu dan memisahkan tubuh samudera jauh dan tubuh binatang bertanduk emas. Tubuh binatang bertanduk emas cepat. Ia segera mencapai atas hutan dan menukik. Wah! Tubuh binatang bertanduk emas berhenti setibanya di hutan. Ia menapak di batang raksasa dan menatap sayapnya. Sayap emas itu bergetar. Ada apa ini? Luofeng terperanjat.
Sayap si Wu yang menyatu dengan sayap bersisik bergetar tak henti. Ang! 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 Sayap itu bergedik di luar kendali Lo Feng, seolah ada titik asal di kejauhan menariknya seperti magnet. Sayap si Wu sudah mengakui aku sebagai tuan. Lo Feng sangat terkejut. Harta sejati yang sudah mengakui tuan seharusnya sepenuhnya patuh. Kenapa sekarang lepas kendali? Ada apa di arah sana? Binatang bertanduk emas menengadah ke langit jauh. Ia merasa kalau tak ditekan, sayap si Wu akan menyeretnya menuju arah sana. Apa yang terjadi? Di arah sana seorang makhluk melayang di langit. Tingginya sekitar 7-8 meter, berkaki tebal dan berdelapan lengan. Penampilannya seolah seluruhnya metal. Ia tidak berambut, botak total. Wujudnya seperti makhluk ras autonoman. Ia mengenakan zirah hitam dan di punggungnya ada sepasang sayap hitam. Ang! 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 Sayap itu bergetar liar. Kesatria botak berdelapan lengan menoleh dan menatap sayapnya. Ia memandang jauh. Apa artinya ini? Sayapku adalah harta sejati, dan kupakai ratusan ribu tahun. Belum pernah hal seperti ini terjadi. Ia adalah makhluk kuat dan disegani. Ia sudah 8 kali datang ke bintang asal melewati banyak situasi lebih mematikan. Namun baru kali ini sayap harta sejatinya bertingkah di luar kendali. Apa yang terjadi? Gumamnya, mata berkilat dingin. Shoot! Ia mengibaskan sayap dan melesat ke arah sumber sensasi itu seperti kilat hitam. Tubuh binatang bertanduk emas berdiri di atas batang, sayapnya terbuka. Ia menatap ke langit, jelas merasakan tarikan itu semakin kuat setiap detik, seolah titik asal itu mendekat. Di arah sana, ada titik hitam. Tubuh binatang bertanduk emas melihat seberah cahaya hitam. Titik hitam di kejauhan melesat menuju dirinya. Tampak makhluk agung. Dia, ucap tubuh binatang bertanduk emas menatap sosok itu. Sumber gangguannya. Cahaya hitam itu terus menekan ke arahnya. Makhluk ras autonoman itu juga memandang ke arah binatang bertanduk emas dan melihat sayap emas di punggungnya. Kini mereka saling melihat. Tunggu, sayap di punggungnya, ucap tubuh binatang bertanduk emas, spontan mengenali sayap hitam di punggung makhluk itu. Kesatria botak berdelapan lengan menunduk dan melihat sayap emas di punggung binatang bertanduk emas. Mereka merasakan satu sama lain serentak. Mungkinkah sayapku hanyalah sebagian dari harta sejati? Gumam Lo Feng. Lo Feng terkejut, lalu bersorak dalam hati. Kesatria botak berdelapan lengan juga bersuka cita. Sampai pada kesimpulan sama. Komponen, senyumnya mengembang. Mereka saling menatap dari kejauhan, aura permusuhan pun memercik. Selanjutnya, bab 10.45. Ksatria Tianyang. Pantas saja sayap Shi Wu tidak mengirimiku informasi rinci ketika mengakuiku sebagai tuan saat pertama kali kudapatkan, kata Luo Feng. Kupikir karena makhluk pembuat sayap Shi Wu tidak meninggalkan informasi, tapi alasan sesungguhnya adalah sayap Shi Wu ini harta sejati yang terpecah. Selain itu, pemimpin kota kekacauan purba pernah bilang saat memberikannya padaku bahwa tak ada makhluk lain di alam semesta yang mengetahui keberadaan sayap Shi Wu, dan ia juga bilang bukan dia yang membuatnya. Jelas sayap Shi Wu lebih misterius daripada dugaanku. Informasi tentang sayap Shi Wu tercatat di sebuah kitab yang diberikan guru padaku. Luo Feng masih mengingat kitab itu. Di situ tertulis 3 bentuk sayap Shi Wu, penemuan yang didapati pemimpin kota kekacauan purba selama penelitiannya. Menurut informasi itu, sayap Shi Wu muncul seolah dari ketiadaan. Kenang Luo Feng, ia amat kuat dan lentur, bahkan makhluk setingkat penguasa alam semesta pun tak mampu menghancurkannya. Bagian ini yang paling membuatku penasaran. Penguasa seharusnya bisa merusak harta sejati biasa. Namun, menurut guru, sayap Shi Wu tak bisa dihancurkan. Selama ini, kupikir karena materialnya spesial. Sampai sekarang, rupanya sayap Shi Wu ku adalah komponen dari harta sejati luar biasa. Maka, bahannya pun nyaris tak tertandingi. Dengan begitu, teka-teki Luo Feng terjawab. Harta sejati yang sudah mengakui tuan dapat saling menarik. Satu-satunya alasan fenomena itu terjadi adalah karena mereka asalnya satu kesatuan. Tubuh binatang bertanduk emas menatap langit. Ksatria botak berlengan 8 menunduk memandang binatang bertanduk emas. Pikiran keduanya berloncatan. Sebenarnya, selama berabad-abad mereka memakai sayap harta sejati itu, mereka sama-sama merasa berbeda dibanding harta sejati biasa. Namun tak seorang pun berani memastikan bahwa sayap mereka adalah pecahan harta sejati. Gagasan seperti itu nyaris tak terpikirkan. Seperti sungai 1000 harta tersusun dari 1000 lebih harta sejati bisa saling memperkuat, melahirkan daya tanpa batas. Namun setiap harta sejati memiliki batas tersembunyi. Banyak pejuang hanya mampu mengeluarkan daya setara harta tingkat puncak. Sayap Shi Wu milik Luo Feng selama ini bekerja sebagai harta sejati biasa yang sangat bagus. Baru komponennya saja sudah sekuat ini, pikir Luo Feng. Bagaimana kalau digabung? Ksatria botak berlengan 8 menatap ke bawah.
Sayap cahaya telah menyelamatkanku berkali-kali. Bahkan ketika aku penguasa tingkat tinggi, dia tetap harta sejati andalan yang tak pernah mengecewakan. Ternyata sayap cahaya adalah komponen dari harta sejati perkasa. Aku harus mendapatkan bagian lainnya, apapun caranya. Bila disatukan, pasti terjadi lonjakan kualitas dan dayanya naik pesat. Tumu binatang bertanduk emas menatap sosok di angkasa. Para penguasa tingkat tinggi ternama tercatat di arsip manusia, dan Luo Feng menelannya di luar kepala. Ia bisa mengenali sebagian besar dari mereka, kecuali segelintir makhluk puncak yang sangat tertutup. Ksatria Tian Yang, pikir Luo Feng, penguasa tingkat tinggi dari ras Automaton. Menurut arsip, ia memiliki 3 harta sejati, 1 zirah harta sejati biasa, 1 sayap harta sejati biasa, dan 1 harta sejati senior bernama 8 peluncur cahaya. Ia kandidat jenderal dewa untuk Jenderal Xingguang dan pencipta teknik pamungkas 8 peluncur. Luo Feng sadar ia berhadapan dengan lawan berbahaya. Ksatria Tian Yang licin dan piawai menghindar. Ia merasakan lawan ini bukan orang sembarangan. Walaupun aku tak perlu takut pada penguasa tingkat tinggi karena baju perisai dewa, daya serang mereka tetap jauh lebih tajam. Membunuh ksatria senior saja sulit bagiku. Adapun ksatria Tian Yang ini nyaris tak mungkin kubunuh. Ksatria Tian Yang menatap binatang bertanduk emas dari atas dan sedikit ragu. Siapa dia? Gumamnya. Binatang bertanduk emas, berzirah emas, dan bersayap emas. Aku tak mengingat ada makhluk seperti itu di aliansi binatang ruang. Aliansi binatang ruang selalu misterius dan makhluk yang muncul bertubuh gajah. Membunuh binatang bertanduk emas tingkat ksatria hampir tak mungkin. Binatang bertanduk emas dan ksatria Tian Yang saling mengunci pandang. Keduanya menginginkan sayap harta sejati milik lawannya. Namun keduanya juga merasakan bahwa musuh di depan tak boleh diremehkan. Luo Feng tak berani berjanji bisa melukai lawan, sementara ksatria Tian Yang tak yakin bisa membunuh binatang bertanduk emas yang panjangnya ratusan mil. Aku, ksatria Tian Yang, ujar Tian Yang mendarat perlahan. Ia hinggap di sebuah dahan dan mengiring suara. Binatang bertanduk emas membalas dengan suara serak. Aku, ksatria sayap emas. Ksatria Tian Yang menanggada memandang binatang bertanduk emas. Ia sedikit tersenyum. Ksatria sayap emas dari aliansi binatang ruang, sayap harta sejatiku dan sayapmu tampaknya punya keterkaitan khusus. Aku ingin sayapmu, sebut harganya. 1 harta sejati tingkat puncak, jawab binatang bertanduk emas. Ksatria Tian Yang berkerut kening. Harta sejati tingkat puncak. Bahkan beberapa penguasa alam semesta pun tak punya. Dan sekalipun kedua sayap digabung, belum tentu hasilnya langsung menjadi harta tingkat puncak. Jadi kau tak mau menukar? Kirim suara ksatria Tian Yang. Lalu kau mau? Balas binatang bertanduk emas. Mereka langsung paham keputusan lawan. Jelas, keduanya sangat menghargai sayap mereka. Mereka butuh imbalan yang amat berharga yang tak sanggup ditunaikan. Dum, dum. Keduanya bergerak. Kalau begitu, mampus. Mata ksatria Tian Yang memercik garang. Ia mulai membakar tubuh dewa. Di 8 lengannya muncul proyektil sepanjang 6-7 meter yang memancarkan cahaya hitam. Peluncur itu menyambar ke arah Luo Feng. Kau! Binatang bertanduk emas membakar tubuh dewa, menggeram dan menerjang ksatria Tian Yang. Gerak! Geruk! Pepohonan tundang. Mereka pun adu jarak dekat. Dalam sepersekian detik, lebih dari 100 serangan berlalu. Lebih tepatnya, ksatria Tian Yang yang menghujani binatang bertanduk emas. Luo Feng segera mengecil menjadi sekitar 1 kilometer dan bertahan, sesekali menangkis dengan sayap. 8! Seru ksatria Tian Yang dan daya 8 peluncur itu meluap. 8! Serunya lagi. 8! Ia menjadi 3 kali, suaranya menggema hingga menggetarkan jiwa. Wajahnya tampak hikmat, namun cahaya hitam menyala di matanya. Teknik pamungkas 8 peluncur benar-benar perkasa. Binatang bertanduk emas tak mampu membalas. Ia hanya bisa menahan hantaman demi hantaman. Ksatria Tian Yang menggenggam 8 peluncur yang tampak mengerikan itu. Sayap di punggungnya bergetar cepat, aliran waktu di sekitarnya berubah, membuat peluncur-peluncur itu kian gemilang. Teknik pamungkas yang anggun sekaligus mengerikan dayanya. Serak! Binatang bertanduk emas menggelundung laksana gunung meratakan pepohonan. Ia segera bangkit. Ksatria Tian Yang mengambang di langit memandang ke bawah. Tubuh dewamu tak terluka. Balas binatang bertanduk emas berat. Tubuh dewa raksasa dan zirah perkasahu. Ksatria Tian Yang mendengus. Sayap harta sejatimu akan jadi milikku suatu hari. Mata ksatria Tian Yang menggelap getir. Ia mengibaskan sayap hitam dan pergi. Mau bagaimana lagi? Tubuh raksasa dengan zirah kuat membuatnya putus asa. Shoot! Binatang bertanduk emas terbang pergi. Tak lama, hutan pun pulih seolah tak pernah terjadi pertempuran. Usai tubuh binatang bertanduk emas meninggalkan hutan, tubuh samudra jauh juga beranjak.
Tubuh binatang bertanduk emas menyimpan sayap Shihu, set harta cakar, mutiara menara, cermin aurora benang hitam, baju perisai dewa dan komponen sungai pedang Lofeng. Lalu tubuh samudra jauh mengecil hingga sekitar 9 meter dan duduk di rerumputan sebuah bukit. Tubuh binatang bertanduk emas kemudian terbang tanpa membawa apapun. Ia menyeberangi dataran dan masuk ke hutan raksasa. Satu sayap harta sejati lagi. Gumam tubuh samudra jauh berbaring dengan mata setengah terpejam. Aku memiliki pertahanan kuat dan tubuh dewa besar, seperti Tuan Sembilan Keterpencilan berhadapan dengan penguasa semesta agung. Penguasa semesta agung jauh lebih kuat daripada Tuan Sembilan Keterpencilan, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa padanya di Samudra Sembilan Keterpencilan yang berdiameter lebih dari 10 tahun cahaya. Tetapi Tuan Sembilan Keterpencilan juga tak mungkin membunuh penguasa semesta agung. Ini sisi ruginya. Pada akhirnya, Lofeng masih tingkat abadi. Dengan 9 juluk, ia bisa membuat tubuh dewanya sama dengan kesatria. Dan ia memiliki baju perisai dewa dan tubuh raksasa untuk bertahan. Bahkan di antara penguasa tingkat tinggi, tak banyak yang setangguh ini dalam pertahanan. Namun ia masih lemah dalam serangan. Pertama, pemahaman hukumnya masih rendah. Memang ia punya harta sejati serang dan kemauan dan jiwa yang kuat sehingga bisa menghadapi kesatria senior. Tetapi penguasa tingkat tinggi dengan harta sejati dan pemahaman hukum yang lebih tinggi tetap bisa menggilas ia dalam kemampuan menyerang. Walau mereka mampu menggilas Lofeng, pemimpin Istana Darah Qi telah membakar 9% tubuh dewa, namun hanya menggerus 1/10.000 tubuh dewa binatang bertanduk emas. Kesatria Tianyang serupa membakar 3% tubuh dewa, namun tak mampu melukai 1/10.000 pun. Bagaimana caraku mendapatkan sayap harta sejati itu? Gumam binatang bertanduk emas pahit. Dum. Tiba-tiba, daya luar biasa menghantam bintang asal dan menjalar keluar. Binatang bertanduk emas terbelit oleh kekuatan tak kasat mata. Ini kendali penuh atas ruang dan waktu. Kendali ruang waktu? Mata binatang bertanduk emas mengkilat ngeri. Ia tahu seorang penguasa alam semesta telah tiba. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!